Cerita dibuka dengan Zanka yang kelihatan terguncang saat melihat sesuatu yang mendorong pintu terbuka. Kita kemudian dibawa kembali 6 jam sebelumnya, di mana Volo mencoba menahan Rudo yang bersikeras ingin menemui wanita dari zona terlarang, berharap mendapatkan petunjuk untuk kembali ke langit. Engine muncul dan memperingatkan Rudo bahwa pergi ke tempat berbahaya tanpa persiapan adalah tindakan nekat. Engine juga sampai menekankan betapa pentingnya memahami batasan kekuatan mereka. Rudo bertanya apakah Engine akan menemaninya, dan Engine menjawab bahwa pergi sendirian ke zona terlarang adalah tindakan bunuh diri. Sebelum cabut, Engine juga mengingatkan kalau kita semua harus lebih waspada terhadap Vandals, karena mereka juga seorang giver yang tersesat. Engine juga menjelaskan kenapa Vandals bisa jadi seorang giver. Pada dasarnya nggak semua orang itu baik, dan nggak semua orang itu bisa merawat suatu benda dengan baik. Meskipun mereka kelihatan baik, mereka memperlakukan suatu benda dengan buruk. Nah, yang kayak gitu tuh nggak akan bisa jadi giver. Tapi ada orang nggak peduli seberapa jahatnya dia di mata orang lain, dia tetap punya benda yang sangat berharga baginya dan dirawat dengan sangat baik. Itulah konsep dasar dari kekuatan The Giver. Selanjutnya scene berpindah ke markas The Cleaners. Rudo mencoba bersantai di kamarnya, namun pikirannya terus terpaku pada keinginannya untuk menjelajahi tempat pembuangan sampah. Tiba-tiba pintunya terbuka keras mengejutkannya. Rio masuk dan menawarkan untuk menunjukkan fasilitas markas, termasuk ruang pelatihan, ruang makan, dan kamar mandi. Rudo terkesan dengan fasilitas tersebut, mengingat kehidupannya di permukaan yang jauh lebih keras. Mereka kemudian menikmati makanan manis yang disediakan oleh vendor MBG Gachia Kuta dengan bantuan givers yang ahli dalam menyiapkan makanan. Rudo terkejut dengan kelezatan makanan tersebut dan terus memakannya dengan lahap. Setelah kebanyakan lawak di chapter sebelumnya, di mana Rudo kekenyangan karena terlalu banyak makan makanan manis, suasana kembali serius. Rudo bersama Engine, Zanka, dan Ryo berada di luar markas The Cleaners. Rudo memegang pisau, dan Zanka bertanya apakah dia nggak bisa menggunakan jinkinya lagi. Engine menggoda Rudo, mengatakan bahwa dia terlalu terobsesi dengan makanan manis, hingga lupa cara menggunakan jinkinya. Ryu, yang ngakak karena Rudo lupa cara pakai jinkinya lagi, malah ngecengin Rudo, kalau dia seenggaknya berhasil buat diet, dan sekarang udah enakan buat bergerak dengan baik. Zanka yang sedari tadi mengamati menjelaskan bahwa dasar dari kekuatan Jinki Rudo adalah karena Rudo ini sering memungut sampah yang sudah dibuang dan memperbaikinya. Zanka juga menambahkan kemungkinan yang merespon Jinki Rudo itu objeknya harus sampah atau benda yang sudah rusak. Selanjutnya Zanka menyuruh Rudo untuk mengambil salah satu benda dari gundukan sampah di dekatnya. Dan ketika Rudo mengambil sebuah segitiga seperti pedang, benda itu merespon Jinki Rudo dengan baik. Engine memuji analisa Zanka yang sangat baik, tepat seperti yang diharapkan dari seorang mentor. Tapi ketika Rudo mencoba menarik kekuatan pedang segitiga tadi, tiba-tiba dia tumbang dan mimisan. Ternyata ini sebabnya karena di pertarungan sebelumnya Rudo menggunakan Jinki sekaligus dan kondisi dia belum 100% pulih. Engine di sini menjelaskan kalau kualitas dari sarung tangan Rudo sebagai Jinki itu overpower, tapi tubuh Rudo nggak bisa menahan kekuatan dari sarung tangan itu. Intinya, Engine ini ngejelasin kalau kemampuan Jinki dan pengalaman serta kekuatan fisik pengguna itu penting banget untuk menjadi sinergi yang kuat. Jangan cuma ngandelin kekuatan Jinki aja, tapi fisiknya nggak dilatih. Selanjutnya tampak Rudo yang lagi kesel nyuci sarung tangannya setelah sebelumnya dia berusaha berlatih dengan jinkinya untuk menarik kekuatan pedang segitiga tadi. Rudo berjalan menuju ke kamarnya. Ketika membuka pintu kamarnya, Rudo kaget kalau ada Ryo yang lagi tiduran di kamar. Rudo yang kaget nanya kenapa Ryo ada di kamarnya dan sejak kapan dia ada di situ. Ryo ngejelasin kalau kamar dia tepat di atas Rudo dan dia sering denger rintihan kesakitan Rudo. Dan nanya apakah luka di tangan Rudo itu sakit. Rudo cuma jawab kalau luka di tangannya nggak terlalu sakit kalau pakai sarung tangan. Tapi seenggaknya Rudo harus membersihkan luka itu beberapa kali. Setelah sesi curhat santuy itu selesai,
Ryu langsung cabut lewat jendela dan kembali ke kamarnya. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Rudo harus bersiap dengan tim untuk misi selanjutnya. Rudo juga dikasih tahu kalau seorang cleaners itu wajib pakai masker ya boy ketika masuk ke Forbidden Zone. Selanjutnya, Arca Corvus menjelaskan kalau masker untuk Rudo belum jadi. Dan sebagai gantinya, Arca mengutus beberapa giver buat nemenin Rudo sebagai jimat keberuntungan. Si resepsionis Senyu Grier juga menambahkan kalau Forbidden Zone itu semua daerahnya berbahaya. Kalian gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di sana. Sesaat kalian menginjakkan kaki di tumpukan sampah, bisa jadi yang kalian injak adalah Eberron, dan seketika menghabisi kalian. Di akhir chapter 25 ini, Rudo nanya, kemana sebenarnya mereka akan pergi? Engine menjawab dengan senang, kalau mereka bakal pergi ke kota Kanvas, kota tempatnya Gravity. Dan anggota pembersihan kali ini yang akan ikut menemani Rudo mencari wanita dari Forbidden Zone itu adalah Jeng Jeng. Dari tim Akuta ada Zanka, Ryu, dan Engine. Dari tim Eager ada Delmon dan Tamzi. Dari tim support ada Volo, Gris, dan Tom. Dan setelah diperkenalkan untuk seluruh anggota tim pembersih kali ini, Bapak Delmon ini sepertinya sangat bersemangat untuk misi kali ini, terutama karena dia terkesan dengan semangat yang ditunjukkan oleh Rudo hingga saat ini. Saking semangatnya ini bapak-bapak unik, Rudo sampai kaget, hehe. Mereka semua akhirnya berangkat menuju kota Kanvas dengan mobil dinas Kementerian Cleaner Republik Abyss. Haha. Setelah persiapan yang matang, Rudo dan tim The Cleaners menuju misi berikutnya. Mereka melewati dinding kota yang dipenuhi grafiti, mencerminkan ekspresi dan perlawanan masyarakat terhadap sistem yang menindas. Rudo terpesona oleh keindahan dan makna dari grafiti tersebut, menyadari bahwa seni bisa menjadi bentuk perlawanan dan harapan. Selanjutnya, Tamzi menjelasin kalau ada banyak orang yang gak mampu tinggal di kota akhirnya hancur oleh sampah yang jatuh dari atas. Tapi saat mereka mencoba memasuki kota, dua orang yang gak dikenal terhalang oleh penghalang yang gak terlihat. Engine menjelaskan bahwa cuma mereka yang gak memiliki niat jahat yang bisa masuk, menekankan pentingnya niat dan hati dalam dunia ini. Di dalam kota, Rudo belajar lebih banyak tentang struktur masyarakat dan bagaimana kota-kota dibangun buat ngelindungin warganya dari hujan sampah yang berasal dari langit. Rudo ini saking senengnya lihat lukisan dan grafiti di sepanjang kota, dia sampai nggak tahu loh apa tujuan sebenarnya kemari. Engine ngejelasin kalau sebenarnya mereka kesini itu buat nemuin seorang giver dari pewaris seniman yang tinggal di kota ini. Engine juga menambahkan kalau kemampuannya itu punya kekuatan buat menerapkan jimat pada benda yang dia lukis. Engine juga ngasih contoh kayak pada panel sebelumnya. Kalau tembok yang menolak dua orang asing masuk itu karena kekuatan jimat yang mencegah orang-orang dengan niat jahat buat masuk ke dalam kota. Nah, jimatnya itu dalam bentuk grafiti yang dilukis orang yang akan mereka temui, dan kekuatan itu sangat langka. Lagi asik ngejelasin ini itu ke Rudo, tiba-tiba ada seorang bocil yang nabrak Engine sampai keduanya terjatuh. Ketika Engine berusaha menolong bocil itu, dia malah nangis dan melanjut lari. Ryu yang lihat kejadian itu malah memperburuk suasana dengan bilang kalau Engine udah bikin seorang gadis kecil nangis. Selanjutnya mereka ketemu dengan wali kota di sana. Pak wali kota ngejelasin kalau orang yang mereka cari namanya Gop. Itu baru banget wafat pagi tadi. Engine yang gak percaya langsung melihat mayat itu dan dijelasin kalau itu merupakan tubuh yang terkontaminasi. Usut punya usut, si Gop ini gak mau tinggal di zona aman. Dia selalu pergi ke zona terlarang buat ngelukis. Saking nikmatin lukisannya, dia seringkali ngelepas maskernya, padahal itu sangat berbahaya. Setelah ngedengerin penjelasan Pak Wali Kota tentang alasan si Gop wafat, tim Cleaners ini terkejut ketika Pak Wali Kota ngejelasin kalau Jinki kuas ajaib pembuat jimat milik Gop itu bisa diwariskan secara turun-menurun. Dan pewaris setelah Gop ternyata si bocil kematian yang tadi nabrak Engine dan nangis. Setelah kehilangan Gop, suasana di kota grafiti dipenuhi duka. Remlin Tysar, pewaris Gop, merasa terbebani dengan tanggung jawab barunya sebagai Charmcaster atau si pembuat jimat. Wali kota memperkenalkannya kepada Rudo dan tim The Cleaners.
ngejelasin bahwa meskipun menjadi kehormatan besar bagi seseorang yang masih melukis untuk mengambil alih Jinky, tekanan menjadi Charmcaster mungkin terlalu berat buat Remlin yang masih bocah itu. Remlin dengan air mata mengalir di wajahnya, dengerin percakapan ini seakan yang dibutuhkan dari pewaris Charmcaster itu cuma fungsinya tanpa mengetahui makna sebenarnya dari melukis. Follow ngejelasin kalau sebuah benda nggak bisa menjadi Jinky kecuali kau merawatnya dari waktu ke waktu. Tapi seorang giver itu beda. Dia bisa menjadi seorang giver secara langsung ketika dia dikasih atau diwarisi sebuah Jinky. Tapi kekuatannya akan jomplang karena kualitas antara giver dan Jinky-nya berbeda, sama seperti kasus Rudo yang fisiknya belum kuat menahan kekuatan Jinky-nya. Rudo memperhatikan sarung tangannya saat hal itu disebutkan. Wali kota minta maaf karena mungkin akan memakan waktu lebih lama untuk mendapatkan jimat yang mereka butuhkan, mengingat kedekatan Remlin dan Gop. Wali kota mulai meneteskan air mata saat mengenang betapa Gop menikmati melukis. Tiba-tiba Remlin berdiri dan berteriak, "Itu dia!" Mengejutkan Engine dan wali kota. Dia menghapus air matanya dan menyatakan bahwa dia sudah cukup bersedih, mengumumkan bahwa ini festival. Dia mengambil Jinky pena dari wali kota dan berlari keluar, meninggalkan semua orang terkejut. Di atap, mereka mengejar Remlin yang sedang menyiapkan beberapa semprotan cat. Dia mengatakan bahwa setelah memikirkannya, meskipun menyedihkan bahwa Gop meninggal, dia tahu Gop nggak akan senang ngelihat semua orang nangis. Remlin membuka Jinky pena yang kemudian berubah menjadi kuas saat dia mulai membuat goresan cat di tanah dalam pola di sekitar kaleng semprot. Kaleng-kaleng tersebut bergetar dan meledak ke udara menjadi kembang api saat dia menyatakan, "Saatnya bermain dan melukis. Mari kita berduka dengan gembira." Rudo menyaksikan dengan kagum, teringat akan kenangan bersama Recto. Seluruh kota bergabung dalam perayaan, mengambil kuas dan kaleng cat. Wali kota meminta maaf kepada Engine, mengatakan bahwa mantra akan memakan waktu. Ini adalah kota kanvas, kota dari kesenangan dan kebebasan. Setelah perayaan penuh warna yang dipimpin oleh Remlin untuk menghormati wafatnya Gop, suasana di kota grafiti kembali tenang. Remlin kini sebagai Charmcaster yang baru mulai menjalankan perannya dengan semangat, menciptakan jimat-jimat pelindung buat tim The Cleaners, dan pasien pertamanya adalah Rudo. Remlin ini merupakan sosok yang dipilih sebagai pewaris Jinky Charmcaster karena siapapun tidak dapat menghentikan kenakalannya. Itu terbukti saat Remlin ini coret-coret wajah Rudo karena iseng aja. Setelah itu, Remlin memperkenalkan dirinya secara resmi dengan menyebutkan kalau dia akan bermain dengan baik sebagai Charmcaster. Tapi sebelum mulai menggambar, Remlin ini menjelaskan kalau dia harus meminta izin dulu sebelum menggambar pada seseorang. Engine dan Pak Wali Kota sedikit kebingungan karena dulu Gop nggak seperti itu. Gop cenderung memilih kebebasan. Dia suka menggambar dimanapun tempatnya dan tanpa izin ini itu. Namun di tengah kebingungan itu, Remlin ngejelasin kalau semuanya intinya sama aja, yaitu bersenang-senang. Walaupun tiap orang caranya berbeda-beda. Mereka bebas menggambar apapun yang mereka inginkan, sehingga hasilnya pun sepenuhnya nggak sama. Engine yang makin nggak paham dengan penjelasan itu di-stop oleh Pak Wali Kota, karena semakin kau ingin tahu seorang seniman, maka semakin sedikit pula yang akan kau tahu. Lanjut ke inti cerita. Rudo sebagai pasien pertama Remlin sudah membuka bajunya dan siap untuk digambarkan jimat buat ngurangin luka yang parah banget. Remlin oke-oke aja dan segera dia mengubah Jinky pena tadi jadi alat pembuat tato sesuai dengan apa yang ada di pikiran Remlin. Semua orang heran karena wujud Jinky-nya bisa berubah-ubah gimana imajinasi givernya. Setelah beberapa waktu, Remlin sangat kelelahan karena harus mentato ke 9 orang cleaner sekaligus. Tapi mereka semua mengapresiasi kerja keras Remlin, terutama ini adalah debut pertama dia sebagai pewaris Jinky Charmcaster. Sebelum cleaners berpamitan, mereka sempat ngelihat 2 orang tadi yang gak bisa masuk karena terdeteksi niat buruk. Mereka berdua sekarang berteriak karena melihat pewaris Jinky Charmcaster itu ternyata seorang bocah. Mereka berdua mengklaim kalau mereka berdualah pelukis terbaik dan yang paling terkenal. Bapak Wali Kota yang kesal akhirnya naik darah memarahi mereka yang ngebuat semua orang terkejut.
Karena Pak Wali Kota yang kalem kalau marah ternyata serem juga ya. Setelah kejadian itu, akhirnya seluruh anggota Cleaners tadi berpamitan dengan kota Gravity dan lanjut pulang. Di tengah perjalanan, Engine bilang ke Rudo kalau Rudo boleh melakukan hal yang dia suka, yaitu berburu sampah. Mobil Engine berhenti di suatu tempat yang penuh dengan sampah, tapi itu masih di luar zona terlarang dan aman dari monster Eberron. Rudo yang udah lama nggak memuaskan hobinya langsung berburu sampah barang bekas buat dijadiin Jinky untuk berlindung jika nanti dibutuhkan ketika sedang menjalankan misi. Setelah perjalanan ke kota Gravity, Rudo dan tim The Cleaners, Engine, Zanka, dan Ryu siap buat misi berikutnya. Tapi sebelumnya mereka balik dulu ke markas The Cleaners untuk ngambil masker milik Rudo yang ternyata sudah jadi. Mereka juga langsung disambut oleh para pembuat masker yang bernama Agus. Si Agus ini juga ngejelasin karena susah ketemu dengan Rudo secara langsung, dia diam-diam ngukur wajah Rudo saat dia tertidur, sehingga ukuran masker Rudo tetap pas. Selain itu, Engine dan Semiyu juga ngasih tahu si Agus ini tentang kepribadiannya, sehingga dia bisa menyesuaikan modelnya. Usut punya usut, ternyata si Agus ini kakak dari healer The Cleaners, yaitu Asia Stilza. Sebelum berangkat ke tempat misi, tim Cleaners, Engine meminta Rudo untuk melepas kalung penghubung yang ada di lehernya sebentar. Mereka semua seperti mengoleskan darah ke kalung milik Rudo dan menggunakan itu sebagai transmitter. Kalau di kita itu kayak telepon ya boys. Mereka menuju ke wilayah yang dikenal sebagai Penta, sebuah daerah gurun yang dijuluki sebagai tanah terlarang. Wilayah ini dikenal berbahaya dan penuh dengan misteri. Tapi mereka harus melaluinya untuk mencapai tujuan mereka selanjutnya. Ternyata boys, tempat tujuan kali ini nggak bisa dilalui seluruhnya pakai mobil Fortuner si Engine. Hehehe. Mereka harus berjalan kaki selama setengah perjalanan. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi lingkungan yang ekstrim dan makhluk aneh yang menghuni gurun tersebut. Ujian pertama mereka adalah Kalajengking mode Badass yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mereka menemukan petunjuk tentang keberadaan musuh yang lebih besar yang mengancam kedamaian dunia mereka. Hal ini menambah urgensi dalam misi mereka dan memperkuat tekad mereka untuk terus maju. Pertarungan sengit pun terjadi. Ryu dengan sigap menyerang dan berhasil melukai makhluk tersebut. Tapi Kalajengking mode Badass itu nggak nyerah dan nyerang Zanka. Dor. Seru juga ternyata ribut sama Kalajengking. Hehehe. Dengan kekuatan dan ketenangannya, Zanka menahan capit makhluk itu, memberikan kesempatan bagi Engine buat ngelancarin serangan. Sayangnya, serangan Engine meleset, dan ia menyerahkan tanggung jawab kepada Rudo. Di sisi lain, seorang supporter sedang mengamati pertarungan dan mencatat tipe baru monster Eberron, yaitu Kalajengking Badass. Rudo dengan kreativitasnya menggunakan sarung tangan Jinky-nya buat ngubah sebuah keyboard Logitech yang rusak ketumpahan kopi jadi senjata. Terus dia ngetik pesan, subscribe dulu boy, dan menekan tombol enter. Dan duar, tombol keyboard meluncur dengan kecepatan tinggi dan menghancurkan Kalajengking tersebut. Dan seperti biasa, mode fuck you ala Rudo ini menandai kemenangannya melawan Kalajengking. Setelah pertarungan sengit melawan Trash Beast Kalajengking di gurun Penta, Rudo dan tim The Cleaners melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan pasir yang luas dan sunyi, mereka merasakan kehadiran seseorang yang misterius. Tiba-tiba muncul seorang wanita misterius yang tampaknya telah menunggu kedatangan mereka. Spoiler nih ya boy, wanita ini dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk berpindah antara dunia atas dan bawah. Sebuah kemampuan yang sangat langka dan berharga. Rudo yang sadar dengan kehadiran seseorang langsung berlari mengejarnya, walaupun ada badai pasir yang sangat merepotkan. Akhirnya wanita itu memunculkan dirinya dari balik badai pasir dan bilang kalau dia tahu tujuan mereka datang jauh-jauh ke sini buat nemuin Amo kan. Anggota Cleaners yang lainnya kaget dengan kedatangan seorang wanita itu, karena dari tadi nggak ada tanda-tanda kehadiran orang lain selain Kalajengking. Ryu yang gampang akrab tidak berpikir waspada seperti anggota lainnya, dan langsung menanyakan apakah wanita itu seseorang yang turun dan naik antara surga dan Abyss ini secara polosnya. Wanita itu ngejawab benar kalau dialah orang itu.
Dan dia mengajaknya berbicara di tempat Amo karena daerah itu sangat bau dan buruk untuk paru-paru. Singkatnya, mereka pindah ke tempatnya si Amo ini. Tapi setelah Engine membuka maskernya, dia langsung muntah. Hahaha. Di sisi lain, The Vandals sepertinya sedang merencanakan sesuatu dengan mengirimkan Jabberwonger dan salah seorang temannya untuk mengintai The Cleaners yang ada di daerah gurun. Nah, itu dia pembahasan alur manga Gachiakuta volume 4 yang berisi chapter 23 sampai 31. Kalau menurut kalian, gimana nih buat volume 4 ini? Oh iya, kalian juga bisa lihat kelanjutan pembahasan manga Gachiakuta di deskripsi video ya.